Dunia dikejutkan dengan ambisi Amerika Serikat yang ingin mengambil alih Greenland, wilayah strategis milik Denmark. Jika langkah itu dilakukan dengan kekuatan militer, maka secara hukum internasional dapat dianggap sebagai serangan terhadap negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Situasi ini membuat AS berhadapan langsung dengan aliansi pertahanan yang selama ini dipimpinnya sendiri. Kondisi ini dinilai bisa membuat NATO mengaktifkan Pasal 5, yaitu mekanisme pertahanan bersama yang diatur dalam Perjanjian Atlantik Utara. Lantas apakah NATO bisa mengaktifkan Pasal 5 jika AS menginvasi Greenland? Simak selengkapnya dalam video berikut. Berdasarkan esai yang ditulis Profesor Hukum Internasional Michael Schmidt di situs Just Security, jawabannya adalah ya, Pasal 5 NATO dapat diaktifkan jika AS menyerang Greenland meskipun AS sendiri merupakan anggota NATO. Pertama, Greenland termasuk dalam cakupan geografis Pasal 5 NATO. Pasal 6 Perjanjian Atlantik Utara menegaskan perlindungan kolektif berlaku untuk wilayah sekutu di Eropa dan Amerika Utara. Secara geografis, Greenland berada di Amerika Utara dan secara hukum internasional, wilayah tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Denmark. Meskipun memiliki otonomi luas sejak 2009, status kedaulatan Greenland tetap diakui oleh PBB, Mahkamah Internasional dan AS sendiri melalui berbagai perjanjian sejak 1916. Dengan demikian, serangan terhadap Greenland diperlakukan sebagai serangan terhadap Denmark yang otomatis masuk dalam lingkup Pasal 5 NATO. Kedua, identitas penyerang tidak menghapus kewajiban NATO. Dalam esainya, Schmidt menegaskan Pasal 5 tidak menyebutkan siapa yang harus menjadi penyerang. Meskipun belum pernah terjadi dalam sejarah NATO bahwa satu anggota menyerang anggota lain, hal tersebut tidak membatalkan kewajiban hukum untuk memberikan bantuan. Jika Denmark menjadi korban serangan, maka negara-negara NATO tetap memiliki kewajiban untuk membantu. Ketiga, Pasal 5 hanya berlaku jika terjadi serangan bersenjata. Ancaman politik, tekanan diplomatik, atau pernyataan retoris tidak cukup untuk memicu mekanisme pertahanan kolektif NATO. Namun jika AS benar-benar melancarkan operasi militer untuk merebut Greenland, maka tindakan tersebut akan memenuhi kriteria serangan bersenjata menurut hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB tentang definisi agresi menyebutkan, invasi atau pendudukan wilayah negara lain dengan kekuatan militer merupakan bentuk agresi sehingga dapat memicu kewajiban Pasal 5. Keempat, masalah pengambilan keputusan di dalam NATO tidak menghilangkan kewajiban hukum negara anggota. Secara praktik, keputusan NATO diambil melalui konsensus di Dewan Atlantik Utara atau North Atlantic Council, NAC. Jika AS menjadi pihak penyerang, maka Washington hampir pasti akan menolak atau memveto keputusan kolektif. Namun, Schmidt menegaskan, Pasal 5 merupakan kewajiban hukum individu setiap negara anggota, bukan sekadar keputusan institusional NATO. Artinya, meskipun NAC tidak dapat berfungsi, negara-negara NATO lain tetap dapat dan wajib memberikan bantuan kepada Denmark secara mandiri atau melalui koordinasi di luar struktur resmi NATO. Kelima, serangan AS terhadap Denmark akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap perjanjian NATO. Perjanjian Atlantik Utara dibentuk untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Atlantik Utara serta mencegah agresi antar negara anggota. Jika AS justru menyerang sesama sekutu, maka hal itu melanggar tujuan utama perjanjian tersebut. Dalam kondisi ini, negara-negara NATO dapat menangguhkan hak dan kewajiban AS dalam aliansi meskipun tidak ada mekanisme formal untuk mengeluarkan AS dari NATO. Keenam, bentuk bantuan NATO tidak harus berupa perang terbuka melawan AS. Pasal 5 mewajibkan negara anggota untuk membantu, namun tidak menentukan jenis atau tingkat bantuan yang harus diberikan. Bantuan tersebut dapat berupa berbagi intelijen, logistik, pengawasan wilayah udara, izin lintas militer, diplomatik, hingga operasi militer jika perlu. Semua bentuk bantuan harus sesuai dengan permintaan Denmark dan dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan kawasan Atlantik Utara. Sebenarnya, apa isi Pasal 5 NATO yang sering disebut sebagai dasar pertahanan kolektif aliansi tersebut? Melansir situs resmi NATO, Pasal 5 menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota di Eropa atau Amerika Utara dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Ketentuan ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan bantuan kepada negara yang diserang, baik secara individu maupun bersama-sama.
setiap tindakan tersebut juga harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak setiap negara untuk membela diri baik secara individu maupun kolektif jika mengalami serangan bersenjata. Dalam konteks NATO, hak tersebut diubah menjadi kewajiban saling membantu antar anggota. Namun pasal 5 hanya berlaku jika terjadi serangan bersenjata. Contoh paling jelas adalah invasi atau mendudukan militer terhadap wilayah negara lain. Meskipun begitu, NATO juga mengakui serangan teroris lintas negara, serangan cyber berskala besar, ancaman dari luar angkasa, serta serangan hibrida dapat dikategorikan sebagai serangan bersenjata jika dampaknya setara dengan agresi militer. Aktivasi pasal 5 tidak memiliki prosedur teknis yang kaku. Kewajiban bantuan timbul jika salah satu anggota mengalami serangan bersenjata dan negara tersebut meminta atau menyetujui bantuan kolektif. NAC akan menggelar pertemuan darurat untuk menilai situasi. Setelah itu, setiap negara anggota bebas menentukan bentuk bantuan sesuai hukum dan konstitusi nasionalnya. Sepanjang sejarah NATO, pasal 5 baru pernah diaktifkan satu kali, yaitu setelah serangan teroris 11 September 2001 terhadap AS. Saat itu, NATO menyatakan solidaritas dan mengambil 8 langkah bantuan. Serangan AS terhadap Greenland akan memicu kewajiban hukum bagi negara-negara NATO lain untuk membela Denmark. Meskipun implementasinya akan sangat rumit secara politik, kewajiban tersebut tetap ada berdasarkan hukum internasional dan perjanjian NATO. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.